Assalamualaikum. Halo guys, kita ketemu lagi di kacamata dalam komposisi bagian 6. Di sini saya mau bicarakan tentang kesan gerakan atau kesan diam pada gambar atau sebuah foto. Tapi di sini saya tidak ingin mengejudge ya, mana yang benar, mana yang salah, atau mana yang bagus, mana yang kurang bagus. Karena mungkin saja sesuai kebutuhannya ada orang-orang yang pengen bikin foto-foto yang berkesan diam, monumental gitu. Ada juga karena kebutuhannya ingin bikin foto-foto yang berkesan bergerak. Nah, yang ingin saya ulik adalah apakah masih ada hubungannya dengan vektor? Oke. Nah, ya. Ternyata masih ada hubungannya dengan vektor sebagai indikator adanya gerakan atau indikator kesan diam pada sebuah gambar atau foto. Oke? Nah, seperti kita lihat di gambar ini ya. Gambar dua pesumo dan dua petinju yang A1 dan A2 ini. Di sini kok saya merasakan gambar ini kok diam ya. Mungkin Anda sepakat dengan saya. Walaupun ini kelihatan ekspresinya ngotot dua-duanya ya. Tapi di sini diam. Beda dengan gambar B1 dan B2 ini. Di sini kok sama-sama ngototnya, kelihatan otot-otot tuh tangannya apa ya. Di sini kelihatannya kok kesannya kok bergerak. Terus apa hubungannya dengan vektor? Oke. Nah, di sini kita lihat. Kalau di sini kita melihat dua vektor yang sama kuat tapi berlawanan arah. Nah, ketika ada dua vektor sama kuat yang berlawanan arah, resultan dari vektor-vektor itu adalah nol. Saling meniadakan ya. Hingga gambar ini tadi berkesan diam. Ini juga sama ya. Beda sama yang ini. Kita lihat vektornya petinju ini V1, vektor 1. Dan ini vektor 2. Resultannya kayaknya malah jadi lebih besar. Dan andai kata ini ditangkap pada layar tafril, proyeksi vektor-vektornya, resultannya akan semakin besar. Sehingga gambar ini berkesan bergerak. Sama gambar ini ya, berkesan bergerak. Oke. Nah, di sini kita lihat lompat jauh ketika mendarat, ya, ketika mendarat. Pada gambar A ini diambil dari depan, sehingga proyeksi vektor pada bidang tafril bernilai 0. Jadi kesannya diam. Ini juga sama ya. Proyeksi vektornya pada bidang tafril bernilai 0 sehingga diam. Jadi gambar A dan B ini kesannya diam. Beda dengan gambar yang C ini. Ya. Pada bidang tafril proyeksinya masih nampak ya. Sehingga gambar ini, foto ini berkesan bergerak. Oke? Nah ini, ketika sudut pengambilannya kayak gini, vektor masih kelihatan proyeksinya ya. Sementara kalau kayak gini, proyeksinya bernilai 0. Oke? Jadi ini bergerak, ini diam. Sama juga sama gambar ini.
A1, A2 ini sama-sama balap motor ya, foto balap motor. Yang ini kelihatannya diam, kesannya diam. Sementara ini ada kesan gerak. Karena vektornya masih terproyeksi pada bidang tafril. Sementara yang ini enggak. Kebalikannya sama yang ini, B1 dan B2 ini. Yang B1 ini proyeksi vektor masih tertangkap di bidang tafril. Sehingga gambar ini berkesan bergerak. Sementara yang ini pas diambil dari arah depan, dari depan, ya proyeksi vektornya 0. Sehingga gambar ini diam. Walaupun sama-sama kelihatan ngotot ya larinya. Oke. Nah, kita masih punya satu contoh lagi nih. Jadi bukan cuma untuk foto ya, untuk foto, untuk gambar, juga untuk bikin patung. Patung Garuda Wisnu Kencana ini, karyanya Pak Nyoman Nuarte, itu mengisahkan tentang pertempuran antara Garuda melawan naga. Dan Garudanya kayaknya dibelain sama Dewa Wisnu nih ya. Di patung ini atau foto patung ini, kesan diam terasa banget. Mungkin Pak Nyoman Nuarte pengen mengisahkan pertempuran yang seru itu dalam wujud patung yang monumental, kuat, keren, gagah gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Tidak ada indikasi adanya vektor yang bisa membuat foto ini atau patung ini bergerak ya. Mungkin ini sudah sesuai dengan apa yang dimaui oleh Pak Nyoman Nuarte. Beda dengan foto-foto di bawah ini, yaitu Tugu Dirgantara atau Tugu Pancoran yang kita sering lihat ya. Jelas terasa di sini adanya vektor-vektor atau proyeksi vektor pada bidang tafril yang menyiratkan atau mengesankan adanya gerakan. Kita bisa merasakan ya gerakannya. Sementara yang ini diam ya. Oke, kayaknya cukup segitu dulu bahasan kali ini. Tapi tunggu lagi, akan ada bahasan-bahasan lain dalam kacamata dalam komposisi berikutnya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan salam.